Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Adan-Adan, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita lihat di depan ini merupakan penemuan di ekskavasi tahun 2016 oleh Puslitnas Nasional, begitu, Pusat Penelitian Nasional Indonesia. Dan teman-teman, di sini kita bisa melihat karya dari leluhur Nusantara, karya yang luar biasa di kedalaman kisaran 2-3 meter. Ditemukan makara. Ada 2 makara di sini dengan relief ataupun ukiran yang sangat raya, saudaraku. Dipahat dari batu yang utuh, super besar. Dan dari lapisan, maksud saya, dari lapisan tanah di sini, ini terdiri dari 11 lapis dari berbagai macam jenis yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelut, saudaraku. Jadi wilayah ini merupakan wilayah yang dulunya wilayah terdampak, begitu, dari lahar Gunung Kelut. Nah, betapa dahsyatnya letusan Gunung Kelut ya pada waktu itu, sehingga menimbun bangunan-bangunan megah di zaman kerajaan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari sini ukiran maupun pahatannya teman-teman, coba diperhatikan secara seksama ya. Sangat luar biasa, saudaraku. Secara detail begitu ya, sangat detail sekali, halus begitu ya. Mereka memahat begitu dari batu yang utuh, teman-teman. Ada 2 makara di sini. Ini yang nomor 1, terus ini yang kedua. Dan ini berada di kedalaman kisaran 2-3 meter, teman-teman. Jadi ini memang awalnya tertimbun oleh dampak lahar letusan Gunung Kelut, saudaraku. Dan luas dari ini, maksud saya, sebentar, luas dari peninggalan di Kediri ini ya, luasnya ini diduga melebihi dari luasnya Borobudur, saudaraku. Nah, 1-2 makara, dan di sebelahnya terdapat 2 rapala yang awalnya tertimbun tanah di kisaran 2-3 meter. Nah, ini teman-teman, coba kita zoom. 2 rapala ini sebagai penjaga dari pintu maupun gerbang ketika masuk ke bangunan suci, saudaraku. Wih. Jadi di tangan kirinya itu semacam memegang cemeti ya. Terus yang maksud saya di tangan kanannya ini memegang cemeti, terus di tangan kiri dia memegang godo atau pentung, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sisi samping makara ini, ukirannya teman-teman luar biasa ya. Nah, seolah-olah tidak dipahat, seolah-olah dipijat, teman-teman ya. Bagaimana mereka ya membuat pada waktu itu, yang dengan alat yang terbatas begitu ya. Kalau di zaman sekarang kan sudah ada printing 3 dimensi. tinggal program, setelah itu jalan sendiri ya.
Bahkan buat rumah itu hanya kisaran 3 jam sudah selesai dengan printing 3 dimensi itu. Tapi di zaman itu teman-teman, mereka yang pastinya dengan seniman yang profesional ya, seni pahat yang luar biasa ini teman-teman. Ada 3 artefaktual di sini, 2 rapala serta 2 makara. Dan ini berada di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ini teman saya, oh ganteng, nah, smile. Nah, ini ya Allah pas banget pre. Tuh yang paling ganteng dewe, no, telusuri Nusantara, warisan kuno, jelajahi Nusantara, cakra panorama, no. Terus teman-teman, di sini terdapat kala, di mana kala ini biasanya berada di atas ambang pintu candi. Nah, terus ada beberapa batu-batu andesit yang muncul begitu ya dari tanah. Ini teman-teman, ini masih belum digali, belum diekskavasi. Dan di situ di bawah atau di dalam dari cungkup ini terdapat banyak sekali artefak bagian dari Candi Adan-Adan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ada berbentuk segi 8 begitu dengan ukuran panjang kisaran 1 meter lebih ya, yang di dalamnya berlubang. Kurang tahu ini fungsinya ataupun penempatannya di mana, saya kurang tahu teman-teman. Dan di sini juga terdapat arca ya, arca Buddha yang dalam posisi Dani Buddha, posisi bersilah dengan tangan menengadah begitu ya, tangannya itu terbuka ke atas, dan cara mereka bersilah ya seperti ini, posisi semedi ya kalau istilahnya sekarang begitu ya, posisi semedi. Jadi bersilah seperti itu saudaraku, posisi Dani Buddha. Namun disayangkan ini bagian arca ini ya, maksud saya arca ini bagian atasnya ini sudah patah dan hilang teman-teman. Kurang tahu, mungkin ya sebab dari letusan Gunung Kelut itu tadi ya, serta beberapa artefak-artefak yang lain begitu saudaraku. Nah, wih, dan ini perlu dikunjungi teman-teman ya, sebagai bentuk belajar generasi muda akan sejati diri bangsa kita itu bukan dari peradaban yang lemah, bukan dari peradaban yang SDM rendah saudaraku. Mereka di zaman leluhur itu karya seninya, seni pahat dan seni-seni yang lain begitu ya, mereka menciptakan karya yang luar biasa teman-teman. Jadi seperti inilah ya kondisi maupun peninggalan yang ada di Desa Adan-Adan ini. Saya perlihatkan satu hal. Nah, jadi luasnya ini menurut dari beberapa artikel yang saya baca, ada struktur yang sudah digali hasil ekskavasi begitu ya. Itu sudah terlihat begitu ya. Sudah terlihat, dan itu apa namanya? Berada di desa yang lain begitu. Namanya Desa Semanding. Iya kan? Semanding ya. Dan Desa Semanding itu ada hubungannya dengan penemuan yang ada di sini. Penemuan yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada rimbunan semak belukar, begitu ya, di sini. Tapi di dalamnya itu ada batu andesit, bentuknya balok begitu, dan panjangnya kisaran 2 meter, berada di sini. Dan ini bagian dari candi ini, Candi Adan-Adan ini. Nah, ini teman-teman, bagian dari Candi Adan-Adan ini. Nah, ada 2 batu balok yang di sini lebih lebar. Untuk panjangnya kisaran 2 meter dan tebalnya ini kisaran 30 cm ya. Tebal sekali. Ini berada atau
tersembunyi begitu dari semak belukar ini, saudaraku. Jadi luas dari Candi Adan-Adan ini diperkirakan itu melebihi dari luasnya Borobudur. Kalau melihat dari jarak desa ini ataupun situs ini ke temuan di Semanding itu setengah kilo, teman-teman. Ya, setengah kilo. Oke, mungkin cukup ya. Dari Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur melaporkan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kita lanjutkan ke tempat yang lain, teman-teman. Ditunggu ya live kami. Dan itu pagu ya.